Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi. Seperti biasa, kali ini saya mau bagikan ide menu harian. Tentunya ide menu hariannya ala-ala rumah saya ya. Begitu juga dengan bahan-bahan yang digunakan, takaran bumbu yang dipakai disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Untuk teman-teman yang sudah lama bergabung, yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, ide menu hariannya pasti ada 3 menu ya teman-teman. Dan kalau di awal saya biasanya masak ayam terlebih dahulu, namun kali ini yang terlebih dahulu saya tampilkan, saya mau masak sayur ya teman-teman. Dan di sini bahan-bahan yang sudah saya siapkan bumbunya hanya bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan juga cabai hijau besar. Semua bahan hanya saya iris-iris aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ulek juga boleh. Pertama-tama setelah sedikit minyak goreng kita panaskan, masukkan saja irisan bawang merah, bawang putih, dan juga irisan cabai merah besar dan cabai hijau besar. Itu nanti kacang panjangnya belakangan ya. Di sini kita tumis-tumis aja dulu bumbunya hingga harum dan juga berubah warna. Bumbunya kita tumis sambil diaduk-aduk ya teman-teman, biar nanti bumbunya nggak gosong. Takarannya disesuaikan aja ya dengan jumlah bahan sayur yang akan kita pakai nanti, dan juga disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah bumbunya ditumis hingga harum dan juga berubah warna, ini saatnya saya masukkan irisan buah pepaya muda ya. Nah, pepaya mudanya ini tadi di awal setelah saya iris-iris, saya rendam sesaat di air kapur sirih. Tujuannya agar nanti ketika pepaya mudanya dimasak teksturnya nggak hancur ya teman-teman. Setelah direndam sesaat di air kapur sirih, pepaya mudanya dibilas lagi ya sampai bersih, baru kita olah. Nah, ini setelah tadi pepaya mudanya masuk, kita tumis-tumis, kita campur dengan bumbunya hingga agak setengah matang ya teman-teman. Kalau teman-teman tadi mau parut pepaya mudanya juga boleh ya, namun ini saya iris-iris aja agak besar. Setelah pepaya mudanya ini agak setengah matang, saatnya saya masukkan irisan kacang panjang ya. Jumlahnya disesuaikan aja dengan persediaan yang ada di rumah dan juga selera masing-masing teman-teman semua. Nah, ini kita sambil aduk-aduk biar rasanya gurih ya, tercampur dengan bumbu. Setelah itu masukkan sedikit air biar nanti tekstur sayur-sayurannya ini matang ya teman-teman. Dan di sini langsung saya bumbui aja dengan garam dan sedikit gula pasir. Teman-teman yang mau pakai penyedap, mau pakai kaldu-kalduan silahkan ya. Namun seperti biasa saya hanya memakai bumbu garam dan juga sedikit gula pasir. Dan di sini sayurannya kita tumis-tumis lagi hingga airnya menyusut, hingga sayurannya matang. Dan tak lupa juga dikoreksi rasanya ya teman-teman. Dan menu yang pertama sudah jadi, tumis pepaya muda kacang panjang. Kita lanjut ke menu yang kedua.
Di menu yang kedua ini saya mau masak tempe ya, dan di sini bumbu-bumbu yang saya siapkan hanya bawang merah, bawang putih dan juga laos. Bawang merah, bawang putih hanya saya parut pakai parutan keju ya, dan laosnya hanya saya geprek. Dan di sini setelah minyak goreng kita panaskan sedikit, kita masukkan saja laos geprek, bawang merah, bawang putih yang sudah diparut. Teman-teman yang mau ulek boleh ya, dan di sini saya seperti biasa cari praktisnya aja. Bawang merah dan juga bawang putih hanya saya parut dengan menggunakan parutan keju. Setelah bumbunya kita tumis-tumis hingga harum dan juga berubah warna, saatnya kita masukkan air putih. Di sini air putihnya nggak usah terlalu banyak ya, disesuaikan aja nanti dengan bahan tempe yang akan kita pakai. Dan di sini langsung saya kasih bumbu aja, hanya sedikit garam dan gula pasir. Mengenai manisnya disesuaikan aja ya teman-teman dengan selera masing-masing. Nah, ini airnya kita masak hingga mengental seperti ini. Udah mendidih juga. Lalu kita masukkan tempe dan juga kacang tanah yang sudah digoreng. Ini untuk menghemat waktu. Pada saat saya menggoreng tempe dan juga kacang tanahnya udah nggak saya videoin ya teman-teman. Intinya tadi tempenya udah kita iris tipis-tipis, lalu kita goreng kering. Begitu juga dengan kacang tanahnya, udah saya goreng juga. Setelah tadi air bumbunya mendidih dan mengental, masukkan saja tempe goreng dan juga kacang gorengnya, lalu kita aduk-aduk seperti ini hingga merata ya teman-teman. Ini nggak perlu lama-lama karena semua bahan udah mateng ya. Dan jangan lupa juga koreksi rasanya. Dan menu kedua sudah jadi, kering tempe kacang. Kita lanjut ke menu yang ketiga. Di menu yang ketiga saya mau masak ayam, dan ini bumbu yang saya siapkan hanya bawang merah, bawang putih, kemiri dan sedikit jahe. Ada juga cabai merah besar dan juga cabai keriting. Semua bumbu langsung saya blender aja dengan sedikit air. Teman-teman yang mau ulek, mau tumbuk silahkan ya. Seperti biasa saya cari praktisnya, saya blender aja dengan sedikit air. Setelah sedikit minyak goreng kita panaskan, masukkan saja semua bumbu yang sudah di blender. Dan tumis-tumis, aduk-aduk hingga bumbunya matang, hingga harum dan juga berubah warna. Kalau minyaknya kurang ditambahin aja ya teman-teman. Dan di sini setelah bumbunya matang, harum dan juga berubah warna, ini saatnya saya masukkan daging ayam. Sebelum dimasak, ini tadi daging ayamnya udah saya celupkan sesaat ke dalam air mendidih ya teman-teman. Setelah itu saya angkat dan tiriskan, lalu saya marinasi dengan garam dan perasan air jeruk nipis. Dan ini ayamnya kita tumis-tumis dengan bumbu. Setelah bumbunya menyerap ke dalam daging ayam, masukkan saja air. Agak banyak ya, karena kita masak ayamnya ini hingga matang ya. Nah, setelah airnya mendidih seperti ini, langsung saya kasih bumbu aja ya. Bumbunya hanya kecap manis, kecap asin, ini kita masukkan juga. Takarannya disesuaikan selera masing-masing aja ya teman-teman. Dan di sini saya masukkan juga saus tiram. Setelah itu saya masukkan lagi gula pasir, agak banyak ya. Kalau teman-teman punya gula merah juga boleh. Dan itu saya masukkan juga garam. Gula pasir dan garamnya nggak terlalu banyak ya, karena tadi sudah masuk kecap manis, kecap asin, dan juga saus tiram. Dan ini kita aduk-aduk dan kita masak hingga ayamnya matang, hingga airnya mengental. Sambil sesekali diaduk ya teman-teman.
Kekentalan kuahnya disesuaikan aja ya teman-teman dengan selera masing-masing. Jikalau ayamnya sudah matang, kuahnya juga sudah mengental, udah bisa kita sajikan. Dan jangan lupa juga ya, koreksi rasanya. Dan menu yang ketiga sudah matang, ayam kecap pedas. Dan alhamdulillah 3 menu harian ala-ala rumah saya sudah matang ya teman-teman. Di sini menu yang pertama ada kering tempe kacang. Menu kedua ada ayam kecap pedas, dan yang ketiga ada tumis pepaya muda kacang panjang. Semoga apa yang saya sajikan kali ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan ide-ide menu harian di rumah masing-masing. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya, yang selalu memberikan komentar-komentar yang baik, komentar yang positif. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.